Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini Sabtu 30 April 2022 sesuai bacaan harian Gereja Toraja dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 15. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kami ya Tuhan, dan terang bagi jalan kami. Kami telah siap membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, dan kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu dalam hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 berbunyi, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Janji Allah. Janji Allah. Banyak cara yang dipakai oleh Allah menyatakan kehendaknya pada manusia. Bahkan menyatakan janjinya pada orang yang dikasihinya. Bacaan ini berbicara tentang Tuhan yang menampakkan diri pada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Diceritakan bahwa
Abraham mengangkat mukanya karena pada waktu itu ia sedang duduk di pintu kemah karena hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Dan sesudah Abraham melihat mereka, Abraham berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu ia sujud sampai ke tanah. Abraham memperlakukan tamu-tamunya tersebut sesuai dengan kebiasaan timur pada tamu pada saat itu, yakni menyongsong tamu, sujud sampai ke tanah, mempersiapkan sambutan yang megah, mengundang untuk duduk dan beristirahat sambil hidangan dipersiapkan oleh istri dan bujangnya. Abraham mengambil air untuk membasuh kaki tamu-tamunya dan menawarkan untuk beristirahat pada mereka, bahkan menjamu mereka. Salah satu hidangan yang disediakan oleh Abraham pada saat itu bersama dengan keluarganya, yakni anak lembu, yang merupakan makanan mewah yang disajikan pada tamu pada saat itu. Tentu ini adalah penghargaan Abraham kepada tamu-tamu yang datang. Yang sesungguhnya tamu-tamu itu adalah Allah sendiri, utusan Allah untuk datang kepada Abraham, menyatakan janji Allah kepada Abraham tentang kelahiran seorang anak laki-laki. Ketika tamu-tamu tersebut mencari istrinya, yaitu Sarah, Abraham hanya menjawab bahwa Sarah ada di dalam kemah. Dan kemudian tamu-tamu tersebut menyampaikan firman Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Ternyata pada saat itu, Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Lalu kemudian respon Sarah akan hal itu, ia tertawa dalam hatinya dan berkata dalam ayat 12, "Akan berahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua." Ternyata melalui respon Sarah itu, Tuhan berfirman kepada Abraham dan bertanya, mengapa Sarah tertawa dan berkata, "Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ini soal janji Allah kepada Abraham dan Sarah istrinya. Janji yang mungkin secara manusiawi sulit untuk terjadi, sulit untuk terpenuhi, mengingat usia Sarah dan Abraham yang tidak muda lagi. Tetapi sesuai firman Tuhan, secara khusus di ayat 14, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Tentu ini pun juga menggugah iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini, yang mungkin menurut kita itu sudah tidak akan mungkin terjadi. Tetapi kemudian, selalu kita belajar pada iman dan pengharapan kepada Tuhan. Adakah sesuatu di dalam nama Tuhan yang tidak terjadi jika Tuhan berkenan? Ini hanya soal iman kepada Tuhan untuk mempercayai segala janjinya dalam kehidupan semua orang yang percaya kepadanya. Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mempercayai seluruh yang Tuhan kenan, mempercayai seluruh yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan saya dan kita semua yang mendengarkan renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Janji Allah adalah janji yang selalu dipenuhi oleh Allah. Waktu Allah tentu berbeda dengan waktu manusia. Saat dimana kita sedang menanti, mungkin janji Allah belum dipenuhi. Saat dimana Allah berkehendak, saat itulah janjinya terpenuhi.
Mari kita melihat dengan iman setiap janji yang Allah nyatakan bagi manusia, janji yang Allah nyatakan dalam firman-Nya kepada saya dan kita semua. Allah berjanji untuk menyertai setiap orang dalam seluruh kehidupannya, menyertai dalam perjalanan yang Tuhan perkenankan. Dalam Matius pasal 28 ayat 20b dikatakan, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini janji pemeliharaan Tuhan bagi semua orang, yang berlaku bagi saya dan kita semua yang percaya kepadanya. Mari kita datang dalam kerendahan hati untuk selalu percaya dan mengaminkan janji Allah dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk waktu yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjalani hidup yang Tuhan masih perkenankan. Terima kasih Tuhan, kekuatan boleh kami alami melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Seberat apapun persoalan kami, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Ajari kami untuk selalu percaya pada janji-Mu. Ajari kami untuk selalu berserah hanya padamu. Ajari kami untuk menyerahkan secara total seluruh hidup kami hanya padamu saja, hanya dituntun olehmu saja. Dan jangan membiarkan kami mengandalkan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Biarlah iman dan pengharapan kami hanyalah tertuju kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami, sehingga betul-betul kehidupan kami dituntun oleh kasih setia Tuhan. Bapa di surga, kami berserah kepadamu, menyerahkan hidup yang Tuhan masih karuniakan. Baik kami secara pribadi, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan segenap jemaat-Mu, bersama dengan masyarakat di mana Tuhan perkenankan kami tinggal. Kiranya kehidupan kami senantiasa ada dalam damai sejahtera, melalui pemeliharaan-Mu kepada bangsa dan negara kami, melalui hikmat dari Tuhan kepada pemerintah kami. Kiranya kami senantiasa mengalami sukacita oleh karena kasih setia dari Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu percaya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita.